Selamat pagi teman-teman. Kita mulai ya market update kita ya hari ini ya. Nah, untuk hari ini kita masih di rangkaian buat window dressing ya. Window dressing. Jadi kita mau lihat saham apa lagi yang mungkin saja bisa kita pilih untuk periode window dressing di Desember. Nah, kalau untuk hari ini kita akan coba bahas tentang saham-saham yang berkaitan dengan tren EBT, energi baru dan terbarukan. Jadi ya siapa tahu gitu ya, kalau tren ini juga bisa kita bawa sampai ke 2023 karena memang trennya udah cukup menguat dan kita juga udah lihat bahwa bagaimana komitmen dari negara-negara maju di G20 itu juga sangat berkomitmen untuk switching atau transfer energi ini dari fosil menuju kepada energi-energi yang terbarukan. Jadi mungkin dia akan melibatkan air, angin, ya, matahari dan sebagainya. Jadi kita akan lihat ya saham-saham apa saja yang berkaitan dengan EBT tersebut. Nah, sebelumnya mungkin saya update dulu ya, teman-teman. Kalau misalnya ikutin Euro USD kemarin, itu tadi pagi baru dapat di pick up ya untuk turunnya ya. Saya nggak tahu teman-teman ikutin nggak, semalam itu kita ambil yang 1 menit ya. Itu dia baru di pick up tuh. Jadi ordernya itu baru di pick up jam 3 pagi tadi. Nah, ini pasti udah tidur ya. Jadi dia pick up-nya dari jam 3 ya, jam 3 pagi terus dites. Nah, ini seharusnya kondisinya sudah floating profit ya. Oke, nah ini sekilas aja mengenai live trade kita kemarin. Ya, oke. Sekarang apa sih saham-saham EBT itu? Saham-saham EBT itu ada yang saya rangkum, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 saham EBT. Ya, kita moga-moga kita bisa bahas itu semua. Kalau tidak, saya akan lanjutkan di hari Selasa yang akan datang ya. Jadi pertama yang kita lihat adalah saham UNTR. Jadi UNTR ini sebenarnya UNTR-nya tidak EBT ya. Tetapi dia baru mengakuisisi satu saham namanya Arko. Ya, Arko. Tapi ini sekalian saya bahas aja saham UNTR-nya. Buat teman-teman yang di Instagram, buka trading view-nya ya. Jadi biar kita bisa ikutin sama-sama. Oke. Nah, untuk si UNTR, teman-teman kalau lihat dari strukturnya, kita udah tahu bahwa dia sedang dalam keadaan uptrend. Ya, mau lihat dari weekly, cek aja ke weekly-nya kalau dia sudah dalam keadaan uptrend. Nah, dia kalau dalam keadaan uptrend, karena kita udah tahu strukturnya ya. Jadi apa yang sedang terjadi pada pergerakan hari ini? Pergerakan hari ini adalah mencari low-nya, ya, mencari low dari pergerakan sebelumnya. Jadi ini sekarang lagi turun dan mencari low. Apakah low-nya sudah terkonfirmasi? Low-nya akan terkonfirmasi begitu harga break dari 31.200. Berarti low yang di 28.000 itu sudah terkonfirmasi low. Nah, kalau dia sudah terkonfirmasi low, kalau ya, jadi nanti teman-teman harus tunggu konfirmasinya di break 31.200 ya, 31.300 lah. Ya, ini untuk saat ini nih, minor high-nya itu ada di situ nih ceritanya ya. Nah, apakah nanti dia akan membentuk dulu ya, ada pullback di sekarang nih, kondisi yang sekarang itu akan ada pullback untuk namanya konfirmasi entry ke sekitar 29.225 ya. Nah, kita mau lihat nih ada konfirmasi entry nggak di situ. Kenapa kita mengkonfirmasi entry di 29.200? Ini sama ya teman-teman, tinggal korek lagi lah pelajaran yang di kelas ya. Ini ada mungkin orang bilang itu adalah daerah di mana terdapat demand di situ ya, ada pergerakan ya, dan ini sekarang dia sedang menuju ke pullback untuk konfirmasi doang daerah tersebut. Jadi daerah Kopong ini mau ditutup dulu nih ya, tutup kemudian baru bergerak naik. Nah, kalau dia melakukan ada sebuah pergerakan minor seperti itu, berarti kan high yang sekarang itu kurang lebih, minor high-nya itu kurang lebih ada di 30.125. Jadi kalau 30.125 itu berhasil ditembus, ini ingat ya, ini turun dulu ya. Dia turun dulu menuju ke 29.000, retest ke sana 29.000 sehingga membentuk minor high ya, dan kalau minor high-nya itu berhasil ditembus,
Kita udah nggak perlu lagi konfirmasi ke 31.200. Ya, jadi udah terkonfirmasi ini adalah low-nya. Nah, kalau low-nya udah mulai konfirmasi, ya berarti kita tinggal kalau teman mau swing ya, mau swing saja, ini berarti akan targetnya kurang lebih di sekitar 34.800 sampai 36.200. Ya, ini target, cuman buat swing aja ya, swing sampai ke sana. Nah, kalau dia bisa break, berarti teman tinggal follow the trend. Kenapa? Karena trennya dari strukturnya kita tahu dia sudah membentuk higher high higher low ya. Higher high higher low. Jadi kalau hitung kometnya 1 2 3 4 ini sebenarnya udah termasuk di komet. Cuman kan dia ada pergerakan manuvernya nih, inducementnya pergerakan jebakannya kan kurang lebih di sini nih. Orang kan melihat itu adalah equal low ya, atau ya bilanglah triple low atau apa low lah ya. Di situ terus habis itu di break ya, di break kemudian di retest lagi. Terus turun. Ya, ini yang kita lihat ya dari minornya itu seakan-akan itu sudah mulai terjadi downtrend di situ. Tetapi kalau lihat dari time frame yang besar, dia masih dalam kondisi uptrend. Karena dia dalam kondisi uptrend berarti kita tahu sekarang dia sedang mencari low ya. Jadi sekali lagi ya, teman-teman tinggal konfirmasi di area sekitar 30.000 itu, ini ada pergerakan turun dulu nggak? Jadi membentuk kayak minor high, ya membentuk kayak minornya, high-nya itu minor, kemudian retest sampai ke sekitar 29.000 dan ditembus 30.000-nya. Jadi ya berarti low-nya sudah terkonfirmasi. Nah, pergerakan ke atasnya, kalau teman-teman mau swing saja buat window dressing kan, buat swing saja itu adalah targetnya sekitar 34.800 ya, di targetnya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat saham yang satunya lagi adalah saham yang berhasil diakuisisi oleh si UNTR yaitu Arko. Ya, Arko ini adalah saham, kalau saya tidak salah ya, dia ada di papan akselerasi ya. Papan akselerasi berarti sebenarnya ini perusahaan kecil lah ya, perusahaan kecil yang bergerak di bidang mikro air ya. Jadi pembangkit listriknya itu adalah pembangkit listrik yang bertenaga air ya. Teman-teman cek lagi lah ya. Jadi ini hidro ya. Jadi namanya saja hidro kan. Jadi ini masih pembangkit listrik yang bertenaga air, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau lihat dari teknikalnya, apa yang kita lihat di sini? Teknikalnya yang kalau kita lihat dari si Akro, ini memang sejak IPO sampai hari ini dia masih bergerak lumayan tinggi. Dari IPO-nya itu ada di harga 265, terus habis itu sempat mencapai 840. Jadi ini saham ini pasti cukup banyak lah retail-retail yang akan mengincarnya. Ya kenapa? Karena pergerakannya udah lumayan. Dari 260 sampai ke 840 itu berarti sudah menghasilkan berapa kali beggar kan? Ya, jadi pasti akan diincar. Nah, bagaimana kita melihat teknikal dari si Arko ya? Arko ini kalau lihat dari teknikalnya untuk saat ini itu sebenarnya ya cukup ini ya, masih cukup minim untuk kita melakukan konfirmasi ya. Tapi yang bisa kita lihat adalah ada support di sekitar 520. Ya, ini ada supportnya di sekitar 520 dan di bawahnya itu hampir boleh dibilang kopong-kopong semua ya. Nah, kita cek ke daily. Ya, jadi yang kita mau cari itu adalah area buat kita masuk. Kira-kira di mana? Apakah di area support ini bisa kita kategorikan sebagai area masuk di 520. Nah, yang saya lihat adalah teman-teman perhatikan di bawahnya. Bawahnya itu kan ini areanya nih ya, ini adalah low di 260, kemudian high-nya itu ada di 840 ya. Dan yang kita lakukan adalah teman-teman petakan di kurang lebih di daerah mana terjadinya ada area yang kita sebut sebagai area yang diskonnya. Ya berarti di bawahnya ini ya, di bawahnya 550 kan. Jadi kalau teman-teman mau incar pergerakan ke atasnya dalam keadaan uptrend, berarti kan kita harus ngambil di daerah diskon kan. Ya, daerah diskonnya di mana? Berarti di bawahnya 550. Berarti ya di bawahnya antara 520 sampai kurang lebih daerah sini nih. Ya, ini yang saya lihat akan jauh lebih menarik untuk kita tungguin. Harganya di sekitar 450 sampai 415. Ini untuk Arko. Jadi mungkin saja ini akan menjadi area jebakannya nih. Jadi kayak
dia akan bikin check out, ya check out kemudian baru naik kembali. Jadi bagaimana kita belinya? Kalau seandainya area ini betul ya, kita tungguin di 415, 420 berarti ya, 415 kan nggak ada ya. 415 atau 416 ya, sampai ke sekitar 450-an ya. Jadi di sekitar itu yang kita nantikan itu adalah terjadinya pergerakan turun yang mungkin menembus area 520 ya, dan dia membentuk check out, sentuh area itu kemudian naik dan retest. Ya, jadi kita belinya kapan? Pada saat dia retest ya. Mungkin teman-teman kalau yang agresif bisa saja teman-teman mungkin bisa ngambil posisi ya di sekitar 420, 416 sampai sekitar 456. Ya, ini mungkin teman-teman bisa ambil posisi dari sekitar itu buat agresif. Tapi buat teman-teman yang konservatif, kita tunggu konfirmasi saja. Jadi dia turun, retest ya, kemudian naik dan pullback. Ya, jadi dia naik kemudian pullback di situ. Jadi ini ARKO ya yang teman-teman jadi perhatikan. Kita kalau bisa kita ambil di harga diskon akan jauh lebih baik. Kita bisa dapat di harga diskonnya. Ya, ini harga diskon itu berarti di bawahnya 550 ya. Ini harga diskon untuk si ARKO-nya. Jadi untuk lebih maksimal lah ya pergerakannya. Kalau sekarang ini di harga premiumnya. Di harga premium, jadi kita mau tunggu dia di diskonnya. Jadi nanti 520 ini, area 520 ini akan menjadi jebakan, area jebakannya. Ya, jadi ini mungkin akan jadi manuvernya, dia akan bergerak, mungkin tembus ke situ, seakan-akan ARKO ini sudah selesai trennya. Ini yang kita lihat ya. Nanti tinggal teman-teman perkuat dengan katalis, dengan bedah sahamnya itu kurang lebih seperti apa. Jadi sekali lagi untuk technical kita akan tunggu di daerah sekitar 420 ya, saya tandain ya. Di daerah sini ya 4, kalau ini kan kotaknya 415 ya. Tunggu ya sebentar ya. Nah, ini kotaknya kurang lebih ada di sekitar, nah ini 420 sampai ke area di atas tuh. Di atas kotak itu berarti di sekitar 450. Jadi 420 sampai 450. Itu area yang kita bilang optimal lah untuk kita tungguin harganya buat turun sampai ke bawah. Ya, dan 520 ini akan menjadi area jebakannya ya. Oke. Jadi turun, jadi ini mungkin nanti ya mungkin pergerakannya akan seperti itu ya skenarionya. Tunggu di situ, kemudian dia naik ya, dia ada pergerakan di situ. Kita mau lihat ada demand yang nongol setelah dia menyentuh area 450 sampai 420 ini, kemudian retest ya, retest, nah baru kita ambil di situ. Ini yang untuk yang konservatif, yang agresif ya berarti tungguin di situ. Di 420 sampai 450. Berarti stop loss-nya berarti di bawah area itu ya. Oke, ini untuk ARKO ya, ARKO. Kemudian ada satu saham lagi adalah KIN. Kencana, ini KIN ya, teman-teman bisa lihat KIN. Kalau kita lihat trennya, ini KIN bukan saham baru IPO ya. Jadi ini udah cukup lama. Kita lihat trennya dulu ya, pergerakan trennya ini udah jelas. Dia sudah mengalami change of character ya. Di daerah itu, di daerah 685. Jadi change of character-nya sudah terjadi. Nah, apa yang sedang kita lihat dari si KIN, ini mungkin pergerakan di sini. Nanti yang struktur yang belakangnya teman-teman itu ya, gambar sendiri ya. Ini ada pergerakan, dia sudah ada low di sini. Ini adalah low ya, dan ini high-nya itu berhasil ditembus. Kemudian dia membentuk high yang baru dan sekarang posisi pullback sekarang sedang menguji high ya, menguji high. Nah, kita lihat ya sekarang ya pergerakannya, apakah kita punya tempat untuk kita masuk di sana. Ya, nah dari itu ya, dari major trendnya ini kayaknya ada gempa ya. Ya, dari major trendnya ini kita lihat dia sedang mencari high ya. Ya, dia sedang mencari high yang baru. Nah, habis itu teman-teman bisa tungguin adalah yang buat teman-teman yang konservatif, tungguin dia break di sana. Ya, break di sana atau dia akan retest kembali ke area sini. Ke area 685-nya. Jadi saya turunkan aja ya. Area 685 ini kan sebenarnya adalah area change of character-nya ya. CHOCH-nya. Ya, dan kita lihat di sini pergerakannya. Itu kan dia sedang berusaha untuk membidik high ini nih. Untuk
break dari high itu. Jadi kalau dia break 905 itu berarti kan dia udah berusaha untuk mencari high yang baru nih. Nah, jadi artinya sebelum dia break 905 ada nggak tempat buat kita masuk ya? Tempat kita masuk ini untuk saat ini yang kita lihat yang mungkin lebih optimal adalah tunggu dia retest kembali ke 685. Ya, jadi akan retest kembali ke sekitar ini. Ini buat teman-teman agresif, retest untuk konfirmasi entry. Dan kalau teman-teman yang konservatif, ini teman-teman bisa pakai ini menjadi awal nih untuk teman-teman entry di sekitar 820. Jadi break trend line. Ya, break trend line itu bisa menjadi awal buat teman-teman entry. Kemudian mungkin nanti dia akan mentok di sekitar 900 pullback. Nah, pullback ini akan menjadi konfirmasi entry kita. Ya, untuk ikut ke atas. Ya, ini untuk si KIN ya, KIN. KIN Kencana Energi Lestari. Oke. Kemudian ada satu saham lagi. Ya, ini makanya saya paling akan coba sampai ke 9.30 ya. Nanti 30 menit kita akan tanya jawab. Ya, nanti kalau yang ini yang sisanya nggak kelar, kita akan sambung di hari Selasa ya. Oke. Nah, habis itu OASA. OASA ini ya, Maharaksa Biru Energi. Ini kan memang adalah saham saya salah nggak sih? Ini kenapa sampai gap up begitu tingginya dia? Ini ada corporate action ya, si OASA ya. Ya, jadi masih belum ini ya. Belum ada adjustment ya. Atau seperti apa nih? Soalnya gapnya lumayan tinggi nih. Dari bawah sini 200 sampai ke 800. Ada apa dengan OASA? Mari kita cari sebentar ya. Saham OASA. Ini yang kita tahu untuk saham OASA. Kenapa kita melihat saham ini? Saham ini itu sedang ada kerjasamanya sama si Wika. Ya, ada kerjasama sama Wika. Ini kita nggak tahu ya ada pergerakan apa dari bawah ini sampai ke atas nih. Untuk saat ini yang kita tahu hanya ada ada kerjasama dia sama Wika di dalam bidang ini ya, bidang EBT ya. Ini yang terakhir ini ada right issue di OASA. Ya, nanti kita cek lah ya. Tetapi untuk saat ini kita belum tahu nih apa yang mendasari pergerakan ini sampai ke situ ya. Nanti ini kita akan bahas di hari Selasa saja ya. Oke, karena apa? Ini gapnya lumayan tinggi ya. Yang kita tahu sekarang ini memang ada right issue di sekitar right issue-nya berapa ini? Tanggal berapa juga ya, nanti kita cek ya di hari Selasa saja ya. Untuk OASA teman-teman ingatin saya untuk balik lagi ke OASA ya. Nah, saham yang bekerja sama dengan OASA itu adalah Wika ya, Wika. Jadi dengan kata lain Wika ini hampir boleh dibilang udah cukup banyak katalis ya. Dari IKN dia dapat, dari ini yang energi baru dan terbarukan dia dapat. Kemudian si Wika itu juga ada mobil listrik namanya Gesit. Ya, namanya Gesit. Benar ya, Wika punya itu adalah Gesit ya. Teman-teman cek deh merek dari motor listriknya si Wika ya. Nah, apa yang kita lihat dari Wika, karena katalisnya cukup gede ya. Cukup gede, dan kita mau tunggu ini itu adalah gini. Ini yang teman-teman lihat ya, pergerakan dari bawah sini sampai ke atas itu sebenarnya sudah menghasilkan daerah-daerah diskon. Ya, ini yang saya bilang ya, ini areanya sudah termasuk area diskonnya. Ya, area diskon yang kalau kita agresif, pastinya nunggunya nggak lama-lama punya ya. Nah, ini mungkin saja udah bisa kita lakukan cicilan. Ya, cicilan di situ. Yang sedang kita tunggu untuk konstruksi yang lain juga semua sama ya. Yang sedang kita tunggu adalah apakah dia akan ada spring menuju ke area low-nya. Berarti kan ini ekstrim banget ya pergerakannya. Apakah dia akan ada ekstrim untuk kayak bikin manuver gitu, ada shake out di situ, atau di daerah itu dia membentuk money spot. Ini sebenarnya udah money spot banget kan. Ya, yang kita cuma tunggu itu adalah pergerakan ke atas apa ke bawah. Yang sedang kita nantikan adalah konfirmasi sebuah candle yang namanya candle SOS bar. Jadi ada candle besar, mungkin dia akan membentuk bullish engulfing dan sebagainya di daerah situ ya. Nah, daerah ini juga kalau teman-teman lihat ini juga menjadi daerah yang disebut
orang itu juga mungkin area supply lah ya, area supply atau area di dekat support ya. Kalau supportnya kan kurang lebih di sekitar 850 ya, 850, tapi ini kotak ini dari 975 sampai 685 sampai yang low di bawah situ itu adalah area supply. Yang kita cuma tinggal nunggu itu adalah ya pergerakan harganya. Jadi hadirnya si gajah di dalam Wika. Ya, teman-teman bisa lihat ya katalisnya ya. Yang sedang kita bahas di sini adalah EBT-nya, energi baru dan terbarukannya. Kemudian tren untuk motor listriknya, dia juga sudah mulai. Dan yang ketiga untuk si Wika sendiri adalah soal IKN, ya, ibu kota negara. Pembangunan ibu kota negara. Dia dapat lumayan banyak lah ya, lumayan sekitar berapa ya. Untuk saat ini kalau nggak salah nilai kontraknya itu sudah 2 triliun lebih. Ya, kemudian kalau teman-teman kaitkan dengan kereta cepat juga sudah mendapatkan suntikan PNN dari Jasa Marga kalau tidak salah ya, nyuntik berapa sekitar 3 triliun lebih ya. Jadi ada peluang untuk yang kereta cepat itu ya akan lanjut. Ya, moga-moga juga dia mendapatkan itu juga ya, tambahan cash dari sana juga. Nah ya, jadi yang teman-teman lakukan untuk si Wika, ini kita lihat sampai ke ini ya, ke daily-nya ya. Di mana kita mau masuk? Ya, ini pertama untuk kita lihat dari pergerakannya itu adalah harga yang optimalnya kurang lebih di daerah sekitar 860 sampai 890 sampai 900. Ya, ini daerah optimal ya untuk saat ini. Untuk saat ini yang kita lihat, kalau tidak terjadi shake out atau spring di sana. Oke, kalau terjadi shake out, berarti teman-teman mungkin bisa tungguin di daerah bawah. Ya, daerah bawahnya adalah di sekitar tadi yang saya bilang di 680 sampai 890 sampai 970 itu sebenarnya udah menjadi daerah yang cukup optimal untuk Wika ya. Ya, yang balik lagi yang sedang kita tunggu itu adalah sebuah candle gede di sana. Ya, candle gede. Kalau sampai dia terjadi spring, nah maka 685 itu teman bisa perhatikan. Berarti kan dia akan turun sampai ke daerah ekstrimnya. Ya, sampai ke daerah supportnya nih, di 685 ini. Oke, ini untuk Wika ya. Jadi pertama, sekali lagi teman-teman tungguin di sekitar 860 sampai 890. Jadi kalau tidak ada pergerakan yang mengejutkan menuju ke bawah, berarti ini udah di money spotnya. Si Wika ya sudah di money spotnya ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada manuver dengan katalis-katalis yang ada yang begitu besarnya akan terjadi manuver. Nah, teman-teman bisa lihatin di 685 atau biarkan dia turun begitu dia retest kembali ya, begitu dia habis turun kemudian dia naik kembali nih. Dia naik kembali dan dia tes ya, dan dia pullback. Nah, itu adalah tempat lu mau tungguin. Ya, untuk konfirmasi buat entry-nya. Nah, next-nya apa yang akan terjadi setelahnya? Pergerakan setelahnya itu akan membentuk higher low ya. Ini adalah konfirmasinya kalau pergerakannya sudah benar. Jadi akan ada pergerakan higher low di sana. Jadi ada sequel uptrend-nya di sana walaupun dia secara minornya. Ya, itu untuk Wika. Oke, saya pikir itu dulu ya teman-teman ya. Jadi saya masih utang Wasa, terus nanti ada 3 saham lagi berarti total ada 4 saham, mungkin nanti akan kita bahas di hari Selasa mendatang. Jadi yang akan kita bahas itu adalah Wasa. Saya akan cari tahu kenapa dia gap up begitu tinggi. Kemudian ada PTBA, di situ ada Jasa Marga, dan terakhir adalah Indi. Ya, Indi kan teman-teman tahu ya dia kerjasama sama siapa. Jadi ini yang kita mau lihat nanti di hari Selasa yang akan datang. Sementara ini kita sudah bahas UNTR, Arko, KIN, ya, KEEN, dan Wika untuk EBT. Ya, ini apakah mungkin saham-saham ini dibawa ke window dressing ya atau tidak? Teman-teman berarti lakukan research ya, lakukan analisa juga sendiri. Jadi nggak depend on analisa orang saja. Ya, jadi bisa dicocokkan dengan karakter masing-masing. Jadi biar kita bisa weekend bareng-bareng. Nah, di weekend ini teman-teman juga bisa nanti di-review apa yang menjadi topik kita, saham-saham yang bisa kita bawa untuk window dressing di bulan Desember ini. Ini kan persiapan kita ya untuk window dressing. Kira-kira saham-saham ini cocok nggak dengan karakter saya? Analisa saya, setup saya, termasuk trading system saya, cocok nggak ya? Kalau cocok, silakan teman-teman bikin trading plan-nya.
Habis itu trade the plan. Ya. Nah, itu udah dijawab semua Pak Ari. Ya. Oke. Oke ya, mungkin itu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa nanti teman-teman analisa kembali ya semuanya ya. Oke. Sampai ketemu lagi nanti di hari Selasa yang akan datang untuk market review-nya ya. Oke. Thank you semuanya. Selamat pagi, happy weekend semua. Salam sehat selalu. Saya izin pamit. God bless.